Ngotot ingin dapat hak asuh anak, Baim Wong dirujak, mengatakan anak di bawah umur masih butuh sosok ibu. Yang saya bilang tadi apa kan, pasal 105 dan 156 kompilasi hukum Islam. Gitu. Ini hak perempuan sebenarnya gitu, bukan hak laki-laki. Laki-laki itu sebenarnya itu dia mengasuh dalam tataran bagaimana seorang laki-laki. Perempuan itu mengasuh sebagai seorang perempuan, seorang ibu secara emosional. Itu makanya pendekatannya adalah kedua-duanya yang menghambat. Walaupun si A si B nanti itu jangan terhambat. Karena itu adalah hak anak. Hak anak ini berdasarkan konvensi hukum anak, berdasarkan undang-undang perlindungan anak sampai kepada kompilasi hukum Islam gitu kan. Nah, jadi memang ditekankan ibu gitu. Jadi itu bukan permintaan siapa-siapa, tapi hukum dan agama Islam, syariat Islam yang bilang kayak gitu. Banyak faktor sih. Dari awal kehidupan mereka berniat sekali untuk dipublish, gitu ya, dijadikan konten, dijual. Gitu. Memang cara berkehidupannya adalah mendulang ekonomi dengan cara menjual kehidupan pribadinya. Saya pikir masing-masing bersiaplah dengan semua yang terjadi saat ini, seperti materi gugatan yang terungkap ke publik gitu ya. Lalu ada klarifikasi dan lain sebagainya, terkesan drama, tapi sepertinya mereka memang sudah mempersiapkan diri untuk melewati ini gitu. Jadi kalau memang ada penilaian buruk, ada polemik, ada yang setuju, nggak setuju, ya mereka sebenarnya udah bersiap sih untuk itu. Bisa aja dari kasus perceraian. Jadi ada beberapa pelajaran yang mungkin bisa petik ya dari hal ini ya. Yang pertama, perempuan itu kalau udah sakit hati ternyata ingetannya tuh detail banget loh, bagaikan fotografis gitu. Jadi dia itu bisa mengutarakan apa unek-uneknya itu dalam bentuk lembaran-lembaran itu ya. Mungkin 100 lembar ada kali ya. Dan itu detail banget loh. Jadi ini mungkin masalahnya terutama di komunikasi ya. Kita tuh harus banyak-banyak menurunkan ego, banyak-banyak berlatih mencintai ya dengan tulus kayak gitu loh. Kadang-kadang kita tuh mencintai pasangan kita, tapi kita tuh kadang-kadang nggak terlalu tulus kayak gitu loh. Kalau misalnya kita mau lebih bertahan dalam suatu hubungan ya, kita tuh mungkin lebih mencintai pasangan kita itu dengan lebih tulus kayak gitu. Itu akan membuat hubungan kita itu akan lebih awet ke depannya. Adalah salah satu bentuk cara dia menunjukkan bahwa ini adalah sebuah beban berat buat dia untuk melakukan klarifikasi. Apakah embusan ini pasti merupakan sebuah gestur alami, natural gitu? Saya akan bilang bahwa ini adalah gestur yang cenderung sebetulnya dibuat untuk menunjukkan bahwa apa yang akan dia ceritakan, apa yang sedang dialami itu adalah sesuatu yang berat. Kenapa? Karena terjadinya. Yang meminta semua teman-teman juga semua mendoakan semoga ya, proses perceraian Paula dan Baim bisa selesai dengan baik-baik ya. Semata-mata untuk kebaikan, baik itu untuk Paula, untuk Baim, dan yang pasti untuk anak-anak. Jadi, kalaupun mereka harus bercerai, saya berharap mereka bisa cepat selesai cerai dengan baik-baik, ya kan? Tidak perlu saling menjatuhkan satu sama lain, karena mereka punya anak, itu aja. Jadi dari awal sebenarnya waktu Paula datang ke sini di bulan April, berdiskusi, berkonsultasi, concern saya hanya satu. Kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan, cerai. Tapi lakukan dengan baik, demi anak-anak. Meski belum ada putusan dari pengadilan, kedua anaknya kini dalam pengasuhan Baim. Baim juga diduga menyulitkan Paula Verhoeven untuk bertemu anak-anak mereka. Salah satu buktinya, Paula sulit menemuinya saat salah satu putranya berulang tahun. Gara-gara itu, Baim Wong banjir hujatan. Baim dituding netizen ingin memisahkan anak-anak dari ibunya sendiri. Dalam sebuah video wawancara yang dibagikan ulang di TikTok, Baim membantah tuduhan tersebut. Dia mengatakan tak pernah berniat seperti itu. Bilang mengambil anak, nggak ada yang ngambil anak bener-bener, kata Baim Wong dikutip Senin. Kayaknya dia udah tahu kok, saya nggak pernah itu, sama sekali. Sampai sekarang anak-anak pun tahu, ujarnya lagi. Lebih lanjut, Baim juga mengungkapkan bahwa kedua anaknya sudah tahu bahwa ayah dan ibunya mereka tidak tinggal satu atap lagi. Bantahan Baim ini memantik komentar netizen. Mereka tak percaya dengan ucapan Baim hingga ada seruan untuk memboikot ayah dua anak tersebut. Boikot BW atau Baim Wong, tulis warganet. Drama King, komentar warganet pedas. Laki-laki tidak bercerita kecuali Baim, kata warganet.
Baim kenapa memuakkan sekarang? Imbuh warganet lain. Seharusnya hak asuh anak jatuh ke ibunya, soalnya masih di bawah umur, masih butuh sosok ibu, ujar warganet lain. Setelah pisah rumah dari Baim Wong yang menggugat cerai, Paula Verhoeven mencoba mandiri. Kala proses cerai dari Baim Wong, Paula Verhoeven terlihat makin produktif di industri hiburan tanah air. Penampilan Paula Verhoeven pun juga lebih fresh, tampak pada setiap gaya terbarunya. Seringkali ibu dua anak ini juga mendadak jadi omongan setiap memamerkan gaya terbaru di akun Instagram pribadinya. Hal tersebut juga terlihat pada unggahan foto terbaru di akun Instagram pribadinya. Dalam foto tersebut tampak perempuan 37 tahun ini memamerkan gaya modis terbarunya. Paula tampil modis dalam balutan jaket bombers yang memberikan kesan sporty pada gayanya. Penampilannya jadi lebih stylish karena paduan celana panjang beach yang dipakainya. Balutan pasmina di kepalanya juga sukses membuat penampilannya jadi lebih sempurna kala itu. Tak lupa Paula Verhoeven juga menenteng tas yang matching dengan outfit yang dipakainya di foto tersebut. Wajah cantiknya pun makin memesona karena pulasan make up flawless yang dipilihnya. Karena penampilannya, sejumlah komentar langsung meramaikan postingan Paula Verhoeven. Sejumlah netizen seakan berlomba memuji penampilan Paula yang semakin cantik usai jadi janda Baim Wong. Misalnya saja komentar dari pemilik akun @fadilah110. Kok beda ya, sekarang lebih cantik dan lebih produktif juga, tulisnya. Ada juga komentar dari pemilik akun @framitamajid. Sekarang auranya emang udah beda anjir, menyala Mama Pau, tulisnya. Dan tak ketinggalan komentar dari pemilik akun @riniorin85. Sekarang malah lebih seger wajahnya, bersinar. Kalau dulu mah pucet kayak gak pernah make up, tulisnya. Dalam salah satu perbincangan dengan Nagita Slavina beberapa waktu lalu, terungkap mengapa Paula Verhoeven dulu tak terlalu ngejreng penampilannya. Beberapa tahun lalu, Paula sempat mengungkap salah satu hal yang disesalkan Paula dari Baim. Momen itu diposting ulang oleh akun belum lama ini. Kala itu, Paula berdandan untuk keperluan syuting. Imbas sudah lama tidak dandan menggunakan alis hingga bulu mata, respon Baim malah di luar dugaan. Gara-gara kita syuting itu kan sebenarnya jarang tuh yang namanya pakai alis, pakai bulu mata gitu, dan tiba-tiba waktu itu ke kantor pakailah, datangkan semua, katanya. Bukannya memuji cantik sang istri yang sudah berdandan cantik, Baim malah marah. Tiba-tiba si Baim marah-marah, kenapa ini? Ini kenapa kok kayak Shinchan, katanya gitu. Ingat gak yang lo nanya bilang kok bagus banget alis lo, gue pengen yang di henna itu, jelasnya. Nagita Slavina langsung bertanya kepada Paula mengapa Baim sampai marah. Dia gak mau lo dandan, tanya Gigi belak-belakan. Sayangnya Paula tampak tidak menggubris pertanyaan itu. Dia kemudian melanjutkan ceritanya. Padahal Paula sendiri merasa nyaman dan lebih percaya diri saat dia mengenakan riasan.